dan rekan saya. Halo semuanya, aku Fainusa. Hari ini kita mau ngapain nih, Fai? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama guru biologi, pembina Sobat BBPI, dan juga pelatih ekskul biologi nih. Siapa nih, Ai? Kira-kira siapa ya? Ini dia Pak Dery. Oke, halo semuanya. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Gimana nih, gimana? Ada apa nih? Sebenarnya mungkin kita perkenalan Ya. diri Bapak dulu lah ya. Iya. Nah, mungkin kalian udah tahu atau nama bapak ya? Iya, kita udah Tahu. kenal. Cuman biar yang lainnya Oh, lebih oke. pada tahu. Iya, jadi sobat BPI, perkenalkan nama saya Dery Jatika. Jadi kalian boleh panggil saya Pak Dery aja, ya. Karena gak enak juga kalau dipanggil Pak Dery ya. Iya, Jadi betul. cukup panggil Pak Pak Dery Dery aja. aja. Udah. Nah, mungkin kita akan tanya-tanya beberapa hal, tapi mungkin biar lebih dekat kita kenalan secara pribadi dulu ya, Iya. Pak. Bapak tinggal di mana nih, jalan mana gitu, biar nanti mampir buat makan. Minta makan. Mending Iya, gak bilang-bilang teman-teman. atau ya alamatnya. Ya, jadi bapak tinggalnya di Cangkring. Cuman kadang bapak ke Garut juga karena kebetulan istri bapak orang Garut gitu ya. Iya, orang Garut. Tapi mobilitas sehari-hari sih di Cangkring sih. Iya. Cangkring doang ya. Yang masuknya sih perbatasan Baleendah sama Ciparai. Iya. Nah, daerah Cangkring lah. Gitu. Gitu. Jadi mungkin setelah kita nanya alamat, nanya apa lagi ya? Mungkin Bapak di Udah rumah punya keluarga nggak ya, sih? kesibukan apa nih di rumah? Kayak aduh, pasti sibuk banget kan ini. Ya bapak nggak mau bilang-bilang ya. Ya. Nah, tapi nggak apa lah ya. Bapak itu kebetulan udah punya istri ya, tadi udah dibilangin istri bapak orang Garut. Bapak juga udah punya anak umur 2 tahun dan insya Allah mungkin 4 bulan lagi kita ada launching lagi anak kedua ya. Insya Allah. Kayak gitunya. 2 bulan lagi mampir kali ya, Ai. Iya. Iya, iya. Gitu. Jadi udah. Dan mungkin kita akan tanya-tanya nih beberapa hal. Apa? Salah satunya kan tadi kita udah bilang ya kalau Bapak itu pemegang ekskul biologi atau pelatih ekskul biologi, pembina Sobat BPI, dan juga guru biologi. Mungkin kita tanya yang guru dulu lah ya Pak, yang sangat dilakukan setiap hari untuk mengajar-ngajar siswa. Nah mungkin sebelum jadi guru biologi pasti ada cerita-ceritanya. Iya. Kenapa Bapak bisa jadi guru biologi? Oke. Ini menurut Bapak sih kayak apa ya? Awalnya gini ya. Menurut Bapak lucu sih. Jadi awalnya Bapak tuh ngantar teman Bapak daftar kuliah karena dia sama-sama, maksudnya Bapak dulu sebelum daftar ke perguruan tinggi swasta ini Bapak ikutan dulu ke seleksi perguruan tinggi negeri. Nah, sama teman Bapak ya. Cuman kita sama-sama tidak lolos. Iya. Nah, cuman Bapak dari situ sih Bapak nggak mau kuliah ya, kalau nggak keterima di negeri Bapak nggak mau kuliah, malas ke swasta gitu ya. Iya. Gengsi lah awalnya gitu ya. Nah, tapi teman Bapak setelah dia tidak keterima di negeri, dia tetap pengen kuliah. Iya. Nah, akhirnya teman Bapak tuh ngajak Bapak. Jadi dia pengen daftar. Keren banget ya. Pokoknya sobat banget lah. Teman dekat lah gitu ya. Jadi ketika dia daftar ke salah satu perguruan tinggi swasta, Bapak nganter. Nah, pas pulang dari sana tiba-tiba orang tua Bapak ngajak ngobrol serius. Udah daripada nggak kuliah, nggak apa-apa ke swasta juga, sama-sama aja kok. Maksudnya sama-sama mencari ilmu gitu ya. Nah dari situ ya Bapak mau nggak mau sih, Bapak juga ya daftar. Iya, Ya, cuman waktu itu Bapak mikir daftar apa gitu ya, bingung mau jurusan apa. Soalnya di keluarga Bapak nggak ada yang jadi guru, jadi istilahnya kalau cek sodama nggak ada tuturkeun lah. Jadi nggak ada yang harus Bapak tuturkeun gitunya. Akhirnya bingung gitu. Udahlah, jurusan biologi aja lah biar kayak teman Bapak gitu dia. Ikut-ikut, Dia daftar ikut-ikut. jurusan biologi. Ya akhirnya dari situ ya berkecimpung di dunia biologi, akhirnya ngikutin jalannya dan ya harus berdiri di sini jadi guru BPPI. Ya, guru biologi di BPPI kayak gitu. Itu mungkin cerita tentang Bapak sebelum jadi guru. Banyak kisah ya. Ya kisahnya kurang Kisah lebih perjuangan. kayak gitu lah. Iya, iya. Lalu apa nih, Ani? Terus apa sih tantangan Bapak atau keluh kesah dari 3 tanggung jawab tersebut? Oke. Jadi kalau berbicara tentang tantangan atau keluh kesah, kalau keluh kesah sih pasti setiap pekerjaan ada keluh kesahnya ya. Cuman kalau kita misalkan terlalu
meng-up atau terlalu menggarisbawahi keluh kesah itu mungkin kita jadi kayak malas untuk bekerja, malas untuk berkembang. Terus apa sih tantangan Bapak atau keluh kesah dari 3 tanggung jawab tersebut? Ya, jadi kalau bicara tentang tantangan pasti semua pekerjaan ada tantangannya. Iya. Cuman balik lagi sih ke pintar-pintarnya kita atur bagaimana cara tantangan itu supaya jadi motivasi supaya kita lebih semangat lagi lah dalam bekerja kayak gitu ya. Oke, mungkin satu-satu dulu deh. Jadi kalau tantangan mengajar itu sih jadi kayak minat siswa untuk mengetahui atau belajar tentang biologi. Kadang ada beberapa siswa yang kayak malas, akhirnya dia ngomporin temennya, akhirnya ya teman-temannya jadi ikutan gitu ya. Memang sih ilmu biologi itu kan kayak mikirnya, misal ada satu siswa, misal dia bercita-cita pengen jadi akuntansi ya, atau enggak jadi pengacara, memang biologi tidak dipakai di dunia pekerjaannya. Tapi ingat ya, jadi kayak ilmu biologi itu bukan untuk itu, tapi untuk diterapkan di kehidupan ya dirinya masing-masing kayak gitu. Jadi ya tantangannya ya kayak susah menyadarkan bahwasanya ilmu biologi itu penting loh buat kalian gitu ya. Bukan untuk apa-apa tapi untuk diterapkan di kehidupan kalian kayak gitu ya. Nah, terus tantangan berikutnya kalau misalkan jadi pelatih eskul, tantangannya sih satu kadang susah apa ya kayak ngordinir anak-anak. Kadang kan ada satu anak ikutan 3 eskul, 4 eskul, kadang dia kayak bentrok. Hari ini dia kumpul, mungkin besoknya dia tidak bisa kumpul, hasil kan dia jadi ketinggalan. Terus nanti kayak Bapak harus ngulang lagi materinya. Jadi kayak bolak-balik itu sih tantangannya. Kemudian kalau misalkan tantangan di organisasi Sobat BBPI, kebetulan Bapak juga dipercaya oleh yayasan ya, megang ini ya Sobat BBPI. Ya, ini tantangannya sih cukup besar. Kenapa bisa dibilang besar? Karena ini eskul baru ya, ini organisasi baru, ini komunitas baru ya. Bapak bilang semuanya ya, karena kita dibilang eskul bukan eskul, lebih kan organisasi, tapi lebih dari itu, dibilang komunitas tapi juga lebih dari itu, tapi ya semuanya aja deh Bapak sebut ya. Nah, jadi Semuanya masuk. komunitas organisasi BPP ini, Sobat BPP ini, jadi bisa dibilang masih baru karena kita baru berjalan 2 tahun. Ya sama sekarang tuh mau berjalan 2 tahun. Dan kalian tuh ya yang kelas 10 baru masuk sekarang, kalian tuh generasi keduanya. Ya kakak kalian yang kemarin kelas 11 itu generasi yang pertamanya. Jadi tantangannya ya ini eskul baru, jadi kayak bingung program kerjanya kita mau ngapain aja gitu ya. Tapi setelah kita berkoordinasi, setelah Bapak berkoordinasi dengan yayasan, dengan guru, dan sekarang Bapak bisa bertukar ide dengan kalian, pengurus baru, generasi baru, alhamdulillah tantangan itu yang tadinya besar jadi lebih kecil lah. Kayak gitu sih tantangannya. Ya benar. Itu. Nah, Bapak kan mengajar juga para anak sekolah BBPI. Nah, mungkin pasti Bapak ada harapan-harapan Bapak lah, motivasi untuk para sobat BBPI yang untuk kedepannya lah. Iya. Pesan dan kesan untuk anak. Iya. Oke. Motivasi. Jadi gini ya, Bapak juga sebetulnya malu kalau misalkan ngasih kayak pesan dan kesan, karena Bapak sendiri juga masih istilahnya dalam kehidupan Bapak masih menyusun juga lah gitu ya. Bapak masih ada di tingkat yang masih bawah gitu ya, belum jadi seseorang yang berada di atas banget gitu ya. Tapi ini adalah hal-hal yang sering Bapak lakukan. Jadi semoga bisa memotivasi kalian juga bahwasanya ketika kalian mau jadi apapun itu, sekolah itu penting ya. Kalian mau jadi pemain bola, kalian mau jadi pengusaha, kalian mau jadi konten kreator, kalian mau jadi polisi, tentara, apapun itu, sekolah itu penting. Jadi sekolah dulu lah ya, itu yang pertama. Terus kemudian ketika kalian diberikan suatu tantangan, diberikan suatu tugas oleh guru, coba berikan apa ya, kayak misal tugas nih, ketika kalian mengerjakan tugas itu coba kerjakan dengan maksimal gitu ya, sebaik mungkin dan sebagus mungkin, karena itu bisa menjadi suatu habit atau kebiasaan. Jadi ketika kalian diberikan suatu pekerjaan oleh orang lain, kalian akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi harus ingat juga ya, hal yang baik pasti akan mendatangkan kebaikan juga, tapi ketika hal yang biasa aja mungkin akan mendatangkan hal yang biasa juga. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan kebaikan yang jauh lebih besar gitu ya, jadi kalian juga harus melakukan hal yang baik juga, kayak gitu sih pesannya. Pesan dan kesan yang sangat mendalam buat para Mendalam. sobat BBPI Iya. ya. Nah, mungkin ya itu saja yang bisa kita omongin hari ini. Seru banget ya bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Dery, bertukar cerita. Iya. Mungkin segini aja yang
bisa kita sampaikan di podcast hari ini. Nah, terima kasih juga Pak Dery telah meluangkan waktunya untuk kita Ya, ngobrol-ngobrol sama-sama. bareng. Nanti kedepannya kalian undang guru-guru yang lain juga ya. Siap. Undang siswa juga. Pokoknya masyarakat BPPI ya. Kita Meramaikan. Siap, Nah. meramaikan. Sip. Mungkin segini aja dari kami. Bye, jangan lupa buat like, subscribe, dan follow Instagram kita, Sobat BPPI. Bye-bye.